Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Salam sejahtera untuk kalian dan semoga kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang dunia selebritis seputar Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Tapi sebelum video, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu biar kalian tidak ketinggalan informasi atau video menarik lagi dari channel ini. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Ayah Lesti Kejora ngaku dibuli saat tak mau jawab soal Rizky Bilar. Katanya, "Ya Allah, saya punya privasi." Ayah pedangdut Lesti Kejora, Endang Mulyana, mengaku mendapat hujatan lantaran tak mau memberi keterangan soal hubungan putrinya dengan aktor Rizky Bilar. Ia pun mengeluh telah diberitakan secara tidak semestinya dan selalu dikejar-kejar wartawan. Merasa serba salah, Endang pun menuturkan pengalamannya ketika sempat terganggu oleh awak media. Hal ini diungkapkan Endang Mulyana dalam tayangan wawancara di kanal YouTube Bibtu pada hari Senin. Awalnya Endang tuturkan mengenai pengajian yang digelarnya pada hari Minggu. Menurut kabar yang beredar, syukuran itu dilakukan untuk mendoakan kelancaran rencana pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Apalagi setelah Lesti resmi diberikan apartemen oleh Rizky Bilar untuk ditinggali. Menanggapi isu tersebut, sang ayah mengelak dan mengatakan bahwa pengajian tersebut merupakan acara keluarga. Ia menggelar acara tersebut hanya sebagai ajang berkumpul lantaran Lebaran tahun lalu tak bisa berkumpul. Kumpul-kumpul aja acara pertemuan keluarga, jadikan Lebaran kita nggak pulang, kata Endang Mulyana. Cuma selamatan, kita setiap tahun biasanya kan pulang Lebaran. Karena kemarin nggak pulang Lebaran ya dari kampung, ya mengalah datang ke sini, imbuhnya. Saat dibahas mengenai acara syukuran atas hubungan Lesti dan Rizky Bilar, Endang terlihat enggan. Ia mengaku jengah lantaran kerap disalahkan jika tak mau memberi jawaban. Endang berharap agar awak media bisa sedikit memberinya privasi. Kata Endang Mulyana, "Kalau saya enggak mau jawab, nanti juga di situ di-post lagi. Bapak enggak mau menjelaskan. Yang kena bully saya juga," katanya. "Kenapa giliran diwawancara masalah Bilar enggak mau?" tutur Endang. "Ya Allah, kan saya juga punya privasi loh. Kalau saya pakai nada keras salah, ini salah, itu salah," keluhnya. Ia kembali menegaskan bahwa acara pengajian tersebut hanya untuk keluarga besarnya tanpa mengundang orang lain. Endang lalu menuturkan dirinya sempat diwawancarai saat sedang mengurus tanaman. Namun karena kepanasan dan merasa letih, Endang enggak terganggu dengan hal tersebut. Ia pun tak bisa meladeni para penanya dengan senyuman. Kemarin juga ada yang nanya, ada wartawan pada kesini. Saya pas lagi beres-beres tanaman. Iya, ditanya orang lagi panas. Gimana mau senyum juga? Orang lagi capek, panas. Si itunya nggak diedit, tandasnya. Tanggapan Lesti Kejora soal acara pengajian yang digelar. Pedangdut Lesti Kejora membenarkan dirinya telah menggelar acara pengajian untuk keluarga besar di rumahnya. Sejumlah pihak mengira acara doa tersebut digelar dengan harapan agar rencana pernikahan Lesti yang dikabarkan akan segera dilaksanakan berlangsung lancar. Sementara itu, pihak lain berspekulasi pengajian tersebut dilaksanakan sebagai ucapan syukur atas apartemen baru yang diberikan oleh aktor Rizky Bilar. Melalui tayangan wawancara di kanal YouTube KH Infotainment pada hari Minggu, Lesti pun memberi klarifikasi. Menurut Lesti, pengajian tersebut memang rutin diadakan setiap tahun. Namun karena banyaknya halangan di tahun ini, pengajian keluarga besar tersebut belum bisa dilaksanakan sampai saat itu. Dedek setiap tahun biasanya kalau Lebaran ngumpul bareng pengajian sama keluarga, kata Lesti. Nah, karena tahun ini Dedek pas ulang tahun juga nggak bisa karena dedeknya harus kerja. Jadinya yang lain pada menyempatkan waktu keluarga besar libur ke sini gitu, walaupun cuma sehari doang. Lesti mengatakan bahwa acara tersebut merupakan acara yang diadakan untuk menjalin tali persaudaraan antar keluarga besar. Ia mengatakan tak ada agenda tertentu di balik acara pengajian tersebut. Bagi Lesti, pengajian yang baru saja digelar tersebut merupakan agenda rutin tahunan. Syukuran keluarga aja, karena setiap tahun memang kita suka mengadakan syukuran keluarga besar, ujar Lesti. Berita selanjutnya, ini adalah berita paling heboh hari ini tentang Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Beritanya begini, Dewi Persik beri jawaban menohok saat disebut pansos gara-gara foto bareng Lesti Kejora dan Rizky Bilar.
Pedangdut Dewi Persik menanggapi warganet yang berkomentar soal foto dirinya bersama Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Istri Angga Wijaya itu tampak mengunggah potret kebersamaan mereka saat memeriahkan gelaran Liga Dangdut Indonesia. Pada foto itu tampak pedangdut yang akrab disapa DP berekspresi kocak, sementara Lesti dan Rizky Bilar terlihat saling memandang satu sama lain. Lewat unggahan itu pula, Dewi Persik menuliskan caption soal perebut laki-laki orang atau pelakor. Ia menulis dialog seakan-akan merupakan kata hatinya masing-masing. DP juga mengingatkan kepada keduanya agar tidak membawa perasaan atau baper. Begini unggahannya, "Jangan ada pelakor di antara kita," kata DP. Begini unggahannya, "Jangan ada pelakor di antara kita," kata Didik Lesti. Terus kata Rizky Bilar, "Kalau mandang biasa aja sayang, serem kalau baper." Hingga muncul warganet yang berkomentar foto ketiganya yang dianggap sebagai aksi pansos atau panjat sosial. Pansos, tulis warganet tersebut. DP pun kemudian membalas komentar warganet tersebut. Ia menuliskan balasan menggunakan huruf kapital. "Wah, kalau mereka nikah, wah bisa bunuh diri kali lu ya," balas DP pada komentar warganet. Karir Dede nih dari awal sampai sekarang, melihat perjalanannya seperti apa sih ya? Mungkin dari sebelum mungkin ikut Rida ya waktu itu sampai sekarang, lihatnya bagaimana ya? Ya, alhamdulillah sih mengingat perjalanan Dede dari awal ya, dari ya seorang Lesti yang di kampung yang nyanyi dari panggung ke panggung, dari kampung ke kampung. Ya sampai akhirnya kita ngikuti audisi DA di Indosiar. Ya alhamdulillah sampai saat ini banyak kemajuan dan ya memang pesat sih kemajuannya buat Dede. Ya saya bersyukur aja sih. Nah, mungkin dari nyanyi di kampung-kampung waktu itu sampai akhirnya ikut audisi, itu mungkin ceritanya boleh di flashback lagi seperti apa sih ya? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, memang dari awalnya itu dari misalnya pengalaman pahitnya ada, ya senangnya juga ada. Pengalaman pahitnya karena kan kita juga namanya juga nyanyi di kampung, dari kampung ke kampung, bahkan dari ke tetangga kampung gitu. Ya kadang-kadang yang sedihnya tuh kadang kita kan naik motor-motor, ya motor zaman dulu ya, motor yang sering mogok, sering ganti ban gitu, sering kempes ban. Ya, yang sedihnya tuh pas pulang dari panggung, dari kecamatan, dari tetangga kecamatan gitu. Nah di tengah perjalanan udah hampir maghrib, hujan besar. Nah ya sampai-sampai di belakang kehujanan, sampai-sampai saya tutupin pakai jas hujan sampai dia ketiduran, sampai beberapa kali mau jatuh karena mungkin dia juga selain capek juga ngantuk dan juga kedinginan. Nah, pernah juga ngalamin pulang manggung malam, tengah malam jam 2 malam, sampai udah mau nyampe rumah sih, tapi pas di tengah hutan itu, di perjalanan yang jelek itu banyak kempes. Udah banyak kempes itu, sedangkan di tengah malam gitu jam 2 gitu mana ada tambah ban yang buka, dan itu juga memang di tengah hutan gitu nah itu yang paling menyedihkan itu dia sampai jalan kaki berkilo-kilo gitu, sampai ya kita menemukan, ya kita sambil mendorong motor yang alhamdulillah sih yang punya warung itu baik, dia ngasih kita istirahat di situ sampai dia nunjukin juga di mana tambah ban. Nah gitu, alhamdulillah dia akhirnya walaupun kita nyampe rumahnya subuh, ya alhamdulillah kita selamat sampai tujuan, sampai rumah ya. Dan pernah juga yang pengalaman yang gak enak juga pernah, misalnya pengalaman yang sering si Dede ceritakan, ya pelecehan di panggung, yang sebenarnya yang sedihnya saya sih waktu itu pernah selesai manggung, deh kayaknya bapak udah jenuh deh kayak gini terus, lebih baik kita Dede nggak usah nyanyi lagi lah. Bapak saya nggak, ya gimana sih, kan kita nyanyi juga bukan jual body, bukan apa gitu yang negatif bukan, kita nyanyi ya manggung juga jual suara aja sih, yang bapak inginkan tuh itu, bukan yang aneh-aneh. Dan kebetulan pas waktu itu
memang ada yang ya begitulah namanya juga orang lagi kurang normal, lagi mabuk mungkin joget yang seronok gitu ya. Pas turun dari panggung saya langsung bilang kayaknya mending berhenti aja nyanyi lah, kalau mau ya kita bikin single atau album kayak nyanyi ke rekaman kayak ya. Nah selang 2 bulan 3 bulan ya dari situ ya lihatlah itu di ada iklan DA. Nah di situ Dede baru kelas 1 SMP, udah masuk kelas 2 SMP, baru masuk kelas 2 SMP. Nah di situ ngikut audisi. Nah perjalanan menuju audisi juga kita bukan yang nggak segampang kita ikutan audisi langsung nyampe, enggak. Perjalanan dari rumah sampai audisi kita 5 jam sampai 6 jam karena kan dari Cianjur Selatan yang paling pojok dari selatan sampai ke kota Bandung itu lumayan jauh, dan terus dipakai ya cuma sepeda motor, tempuh dengan sepeda motor yang itu juga waktu itu hujan sampai robek itu namanya jas hujan. Nah sampai di Bandung dia malamnya dia sampai sempat panas juga badannya. Nah di situ udah putus asa juga, takutnya kemungkinan besok nggak jadi nih ngikutnya karena si Dede panas ya. Tapi alhamdulillah saya kasih obat warung, suruh tidur, pagi-paginya dia udah siap, ayo karena dia semangat ya waktu itu, ayolah berangkat. Jam 6 pagi itu udah siap lagi, udah bangun, udah berangkat jam 8. Nah nyampe di tempat audisi jam 8. Si Dede belum sempat sarapan dari pagi belum sempat. Tapi dia saking semangatnya udah nggak usah itu, dia langsung masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam malah kita nggak bisa ngasih makan, nggak usah apa, dia sampai jam 12. Saya khawatir sama anak saya belum makan, aduh udah bawa beli makanan ringan, bawa beli roti, mau nyampaikan juga saya nggak bisa karena kan itu tempatnya tertutup di dalam hotel kan di Kubang itu ditutup. Nah sampai saya sedihnya situ, dia pas jam 2 dia baru bisa selesai, baru bisa keluar juga itu cuma sebentar doang, dia cuma ganti baju langsung masuk lagi, dia keluar malam jam 9 malam baru selesai 9 malam. Nah itu juga belum dapat keputusan, dia tuh katanya nanti kalau lolos ke juri berikutnya besok audisi kedua ke juri artis ya, waktu itu Benigno, Bang Ipul, Mbak Inul. Besok jam 2 malam nanti ditelepon. Nah ada juga kekhawatiran pas malam itu memang di rumah kita nginep di rumah uanya Dede, di kakaknya mamahnya di Padalarang. Di situ sinyal jelek. Oh, ini gimana kalau ada yang nelpon? Udah jam 2 nggak ada, udah jam 2 lebih, oh berarti nggak lolos lah, sudahlah. Udah setengah 3, udah mau jam 3 baru ada nelpon, katanya nelponin dari tadi nggak nyambung. Oh iya, besok channel Dede lolos bisa audisi yang kedua, audisi artis. Dari situ alhamdulillah besoknya kita ya, kalau yang besoknya mungkin lebih santai lagi karena kita juga harus nyari dulu baju. Kita nyari baju sampai jam 10 jam 11 kita baru dapat, itu juga pinjem dari sewaan baju yang di tetangga saya waktu saya. Kalau masalah ini tergantung penilaian mereka sih ya, dibilang setuju atau enggak karena saya belum benar memperhatikannya. Karena kalau bilang mirip mungkin ya bisa juga sih mirip. Desember ini juga adanya ya sekarang masuk ya, pesantren, itu adanya keinginan Dede juga kan ya. Kalau adanya dia masuk pesantren memang keinginan adanya, dia kan punya keinginan dari masih SD itu dia, aku pengennya pokoknya nggak mau ke SMP, mau langsung ke pesantren. Nah, ya didorong sama Dede ya, alhamdulillah ya udah sok, kalau mau pesantren mending juga pesantren lah gitu. Padahal itu adanya juga yang bontot kan ya, manja banget, anak mama banget gitu, apa-apa harus sama mama. Tapi alhamdulillah ya mungkin ya itulah, karena memang udah niatnya dari dia sendiri, alhamdulillah dia sekarang bisa mandiri. Ya, satu kan netizen banyak yang bilang sekarang Dede sama Bilar makin mirip. Ayah setuju nggak sih ya? Ya, terus
Kalau masalah mungkin itu tergantung penilaian mereka sih. Ya dibilang setuju atau enggak. Karena saya belum benar memperhatikannya. Karena kalau bilang mirip, mungkin ya bisa juga sih mirip. Kadang-kadang apa gitu ya. Saya juga nggak ngerti miripnya apanya yang mirip, atau entah ketawanya atau apa, nggak tahu.